Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On this video, kita akan sambung lagi kita punya lecture on momentum equation. Video sebelum ni, saya dah tunjukkan momentum equation on curved surface. And for this video, saya akan tunjuk calculation on inclined plane. Okay, momentum on inclined plane. Alright, basically kalau soalan inclined plane macam ni lah, kita akan ada flat plate, okay, ataupun flat plane. Dia akan incline, sama ada dia boleh incline at certain theta ataupun dia boleh berada pada 90 degrees. Okay, so kita consider dia juga incline pada theta of 90 degrees. Okay, so kalau soalan macam ni, let's say we have one water jet. Okay, ini kita ada water jet, kita akan spray ataupun kita akan sembuh, and then water jet tersebut akan hit this plate, right? Hit this plate, and apabila dia hit, dia akan separate lah, akan ada air flow, water jet flowing on the V2, and another one kita akan ada water jet flowing on V3. Alright, macam mana nak solve kalau soalan on inclined plane? So my suggestion is kita tegakkan kita punya plate ataupun kita punya plane menjadi 90 degrees. So kita akan tegakkan dia macam tu. Bila kita tegakkan kita punya plate, automatically kita punya V1 dia akan jadi incline pula. Okay, and then kita akan ada V2 and kita akan ada V3. Alright, so what will happen, dia akan jadi macam ni. Okay, kita akan nampak kita punya plate jadi tegak. For easy analysis, the previous diagram is rotated as such. Okay, so kita punya plate akan jadi tegak, meanwhile kita punya V1 akan jadi incline. Kenapa macam ni? Sebabnya bila kalau kita biarkan ataupun kita try untuk solve kita punya plate on incline, kita akan ada dua velocity yang berada pada two axis. Okay, kalau tengok kat sini, so kita akan ada V2, okay, dia incline kan, so kita kena resolvekan kepada X dan juga Y. Sama juga dengan V3 ni, kita kena resolvekan dia kepada X dan juga Y. So dia ada dua velocity yang kita akan resolve kepada X dan Y. Instead of kalau kita tegakkan kita punya plate, kita hanya ada satu sahaja, which is V1. V1 ni kita akan resolvekan kepada X dan juga kepada Y axis. Hanya ada satu sahaja. Sebab V2 and V3 dia dah jadi tegak. Okay, only on the one axis sahaja. Jadi kita punya analisis akan jadi lebih mudah. Alright. So kalau macam ni, kalau kita tengok dekat sini, kita akan ada axis. So dekat situ kalau kita assume ke kanan positif dan ke atas positif. Let's say V2 ni dia ke atas, so nanti nilai V2 ni akan jadi positif. Untuk V3 ni, sebab kita assume ke atas positif, automatically V3 ni nanti nilainya akan jadi negatif. Okay, sebab dia melibatkan momentum and vector. So V ni ataupun direction of velocity ni adalah vector. So that's why kita kena assume ataupun kita kena letak dia punya sign, sama ada positif ataupun negatif. Alright. So ini macam mana nak derive. Saya akan tekankan macam mana untuk solvekan kita punya equation ataupun kita punya question. Alright, kita tengok example. A hose and a nozzle discharge a horizontal jet of water against a vertical plane as shown in figure. Given that the diameter of the nozzle, okay, sekarang dia bagi diameter nozzle ni adalah 25 mm. Okay, so nozzle ni bersaiz 25 mm. And the discharge is
0.025. So Q kat sini dia dah bagi nilai Q is equal to, okay, kat sini Q dia dah bagi 0.025 meter cube per second. And then calculate the force necessary to hold the plate in place. So disuruh kita dapatkan berapa value force di sini supaya apabila kita punya water jet hit kita punya plate ni tak bergerak. Maksudnya kita perlu dapatkan nilai F dulu, force yang hit pada kita punya plate. And then daripada situ kita akan dapat nilai R. Okay, required force supaya kita punya plate tu tidak bergerak. Jadi macam mana nak dapatkan R? Kita dapatkan dulu F. So kita tahu formula momentum equation F is equal to rho Q V out minus V in. Okay. So rho adalah water lah, sebab dia kata jet of water. So rho of water, Q is already given 0.025. Okay, untuk sekarang V out. Okay, so kita identify dulu V out kita yang mana. V out kita, okay, ini adalah in, V1X kita adalah in. Okay, kemudian dekat sini kita akan ada V2X. Maksudnya apabila dia hit kita punya plate, ini adalah kita punya V2X. Okay, so apabila kita punya water jet hit kita punya plate, automatically V2X kita akan jadi kosong. V2X is equal to 0. Automatically dia akan jadi sama juga dengan kosong, sebab apabila kita punya water jet hit kita punya plate, dekat situ kita punya velocity akan stop, berhenti di situ. Okey. Kemudian kita perlu dapatkan V in sahajalah, which is V1 lah. So kita perlu dapatkan nilai V1X. Kenapa V1X? Sebab V1 kita pada X axis. Okey. So we just dapatkan V1, maksudnya kita dapatkan dulu area. Q kita dah tahu, Q, this is value of Q 0.025, bahagikan dengan area, then we get V1. Okay, so kita masukkan dalam formula. Okay, F is equal to rho is 1000, darabkan dengan Q 0.025. Okay, V out kita kosong, so V2X kita kosong, minus V in. V in kita 50.93. Okay, and then so kita akan dapat the value is, kalau ni akan dapat negatif 1.273 kilo Newton. Tapi kalau dalam jawapan ni dia abaikan negatif. Okay, so as I mention dalam video sebelum ni, nilai sign positif negatif tu hanya menunjukkan arah ataupun direction. Yang kita perlukan adalah soalan dia suruh kita dapatkan the force necessary, maksudnya nilai force tu sahaja. Okay, so kita akan dapat 1.273. Okay, ini untuk case kalau kita punya plate tegak ataupun vertical. What if kalau kita punya plate incline?